Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila NIM 24140146. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum 1 sampai 11. Praktikum 1 yaitu menginstal VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox. Dan jika kita sudah menginstal VirtualBox, buat mesin virtual baru dan lakukan konfigurasi dasar seperti pemilihan OS, jumlah rak, dan ukuran penyimpanan. Jika sudah, kita masukkan file Ubuntu, lalu kita install file Ubuntu di dalam mesin virtual itu. Jika sudah, jika tidak ada tampilannya di bawah, maka kita tekan saja klik Ctrl Alt plus T. Nah, kita sudah di dalam terminalnya. Langsung saja kita melakukan konfigurasi praktikum 2, yaitu pengelolaan proses pada Linux. Pertama, ketik ps aux. Ini tuh untuk melihat daftar proses yang sedang berjalan. Kita enter. Nah, kedua, jalankan perintah split 100 an. Ini itu untuk membuat proses berjalan di background. Kita enter. Nah, catat PID-nya. Ini adalah PID kita. Jika sudah, untuk menghentikan proses gunakan perintah kill. Masukkan nomor PID kita yaitu 2381, kemudian enter. Nah, gunakan perintah stop. Ini tuh untuk melihat proses secara real time. Ya, oke. Ini adalah prosesnya. Jika sudah, kita klik quit. Lanjut, untuk mengatur prioritas proses ketik nice min n 10 sleep 200 n. Ini tuh untuk mengatur prioritas proses berjalan dengan prioritas rendah. Kemudian enter. Verifikasi prioritas menggunakan ps min l. Kemudian enter. Pastikan proses dapat dihentikan dan prioritas bisa diatur. Oke, sekian praktikum kedua. Oke, kita lanjut ke praktikum ketiga, yaitu manajemen memori. Periksa penggunaan memori fisik dan swap menggunakan perintah vmin kemudian enter. Lalu lihat statik memori lebih detail dengan perintah vmstat. Nah, simulasikan penggunaan memori dengan menjalankan program berat seperti Stress jika sudah terpasang. Oke, saya sudah terpasang, jadi saya akan simulasikan Stress vm 1 vm disk lalu 512 n. Sudah, kita enter. Nah, di sini kita Ctrl C. Nah, lanjut periksa penggunaan swap menggunakan perintah swap on. Ini tuh untuk menampilkan daftar swap yang sedang aktif di sistem. Kita enter. Nah, ini adalah contohnya. Untuk menonaktifkan, kita klik swap on min a kemudian enter. Begitu. Swap on. Nah, ini sudah tidak aktif. Demikian praktikum ketiga dari saya. Oke, baik, kita lanjut ke praktikum keempat, yaitu manajemen berkas dan hak akses. Pertama, buat folder dengan mengetik mkd praktikum. Lalu enter. Jika sudah, kita cek folder berhasil dibuat atau tidak. Klik ini. Terus kita cek, nah, folder berhasil dibuat. Kita juga mengetiknya di dalam terminal dengan mengetik ls. Oke, ini dia folder yang kita buat. Lanjut, kita buat file di dalam folder dengan ketik tools praktikum modular sh. Lalu enter. Nah, kita cek lagi apakah file sudah dibuat dengan praktikum. Oke, nah, file berhasil dibuat dalam folder. Lanjut, kita ubah akses dengan ketik chmod 755 praktikum sh. Enter. Nah, jika kita sudah mengubah hak akses, kita bisa mengubah nama folder dengan mengetik mp praktikum menjadi luas. Kita enter. Kita cek apakah folder berhasil diubah. Nah, ini dia folder berhasil diubah. Kemudian kita juga bisa menghapus
file di dalam folder dengan mengetik rm plus media ish lalu enter. Kita cek apakah file .1 dihapus. Ya, file berhasil dihapus. Kita juga bisa menghapus folder dengan mengetik rm min rs lalu kita enter. Oke, kita cek apakah berhasil dihapus. Yes, berhasil dihapus. Demikian praktikum keempat. Oke, kita lanjut di praktikum kelima, yaitu script dasar. Pertama, kita tulis media. Ini itu kita buat file script. Kita enter. Jika sudah, kita edit script dan isi dengan mengetik menu. Nah, di sini tuh kita mengisi tujuh lalu klik. Setelah itu tambahkan WC. Jika sudah, kita Ctrl enter lalu keluar dengan menggunakan Ctrl X. Nah, kemudian kita membuat izin eksekusi pada file dengan mengetik chmod plus ls enter. Jika sudah, kita akan menjalankan file yang sudah kita buat di nano dengan mengetik lalu kita jalankan sh. Nah, oke, sekian praktikum 5. Bye. Oke, kita lanjut ke praktikum 6, yaitu konfigurasi jaringan. Pertama, kita cek nama interface menggunakan perintah ip spasi a. Nah, ini adalah nama interface kita. Kemudian kita edit script seperti ini dengan mengedit nama sudo nama spasi garis miring save garis miring implant garis miring kita enter. Tambahkan script ini seperti ini. Jika sudah, kita simpan dengan menggunakan Ctrl V, enter, ketik Ctrl E untuk keluar. Nah, lanjut kita cek sintaks menggunakan perintah oke. Lanjut kita update apakah ada error atau tidak. Nah, selanjutnya restart jaringan menggunakan perintah oke. Lanjut kita restart sistem. Lanjut, jika sudah itu cek interface menggunakan perintah IPA. Nah, ini sudah masuk. Kita lanjut uji koneksi menggunakan perintah ping. Jika begini berarti sudah betul. Kita Ctrl C untuk menghentikan. Nah, kita ping Google. Oke, Ctrl C untuk menghentikan. Sekian konfigurasi praktikum 6 dari saya. Oke, lanjut ke praktikum ke-7, yaitu konfigurasi keamanan. Pertama, kita konfigurasi server, pastikan APW ada. Masukkan perintah sudo spasi apt spasi install upw ya, lalu enter. Masukkan password enter. Nah, lanjut izinkan SSH. Sebelum enable, masukkan perintah sudo upw spasi allow SSH lalu enter. Nah, lanjut aktifkan firewall, masukkan perintah sudo upw enable enter. Nah, lanjut cek status sudo.
di sini sudah aktif. Kita lanjut konfigurasi SSH. Pertama, pastikan SSH terpasang, masukkan perintah jika sudah, kita edit konfigurasi SSH dengan perintah terus kasih menu, terus kemudian edit SSH, terus bawah. Oke, masukkan port 22. Jika sudah, kita simpan Ctrl Enter, Ctrl X. Lanjut restore SSH dengan perintah sudo system cpl restore SSH. Enter. Cek SSH dengan perintah sudo system pastikan aktif groundnya. Lanjut kita klik di saja. Lanjut konfigurasi, kita cek Linux. Cek folder Linux dengan masukkan perintah ls exit Linux. Oke, kita lanjut. Edit file Linux dengan perintah sudo nano. Masukkan script seperti ini. Jika sudah, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Lanjut cek isi, kita lanjut dengan mengecek isi, gunakan perintah cek etc terus kemudian Linux, terus kemudian masuk. Enter. Oke, ini sudah masuk. Kita lanjut yaitu menguji keamanan dengan perintah sudo cd status. Oke, sudah aktif. Kemudian lanjut keamanan SSH dengan perintah sudah aktif. Kita kontrol sudah aktif saja. Lanjut uji keamanan SS dengan perintah SS full. Pastikan ini ada. Kita lanjut uji keamanan log ketik sudo file jika sudah seperti ini, konfigurasi keamanan kita sudah berhasil. Sekian praktikum ke-7. Oke, kita lanjut ke praktikum 8, yaitu backup dan restore. Langkah 1, simpan folder dan file. Pertama, saya ingin membuat folder dengan mengetik perintah introduce enter. Setelah itu buat beberapa file. Tentu saja echo. Saya di sini ingin memperbaiki saja. Saya ingin membuat file kedua. Saya ingin membuat 3 file. Di sini saya sudah membuat beberapa file. Saya lanjut cek isi folder ketik ls yang satu praktikum. Enter. File saya sudah muncul. Kita selanjutnya buat backup folder praktikum menjadi file reset. Masukkan perintah choose praktikum backup backup.
isi backup ketik ls ini 1 praktikum. Nah, jika sudah muncul ini berarti sudah ada. Lanjut, hapus folder asli sebelum restore ketik katanya ls. Nah, jika sudah itu kita cek folder ketik ls ini 1. Nah, ini sudah ada praktikum backup trial PC, sudah diganti. Yang awalnya yaitu praktikum saja, sini sudah terganti ke praktikum backup. Lanjut, kita restore data dari backup ketik kita. Lanjut cek hasil folder. Kita lanjut cek hasil folder restore ketik ls ini 1. Nah, di sini sudah kembali file yang dulu. Kemudian cek isi file ketik, cek isi file kita dengan mengedit. Saya ingin mengecek file ke tidak saya. Nah, oke, ini dia hasil file ke. Ini sudah betul, sekian. Jika sudah muncul ini berarti kita berhasil backup dan restore. Sekian praktikum ke-8. Oke, kita lanjut ke konfigurasi praktikum 9, yaitu konfigurasi web server. Pertama, saya ingin update untuk menyegarkan daftar paket saya menggunakan perintah sudo update. Kemudian kita enter, masukkan password lalu enter. Kita tunggu. Jika sudah, kita menginstal Apache Web Server di Ubuntu menggunakan perintah sudo apt install. Jika sudah, kita enter, kita tunggu. Dan ini sudah kita cek status Apache-nya menggunakan perintah sudo systemctl status apache 2. Kita enter. Nah, pastikan aktif running. Jika sudah, kita klik saja. Lanjut, kita buat halaman web menggunakan perintah sudo nano /www html. Nah, kita enter. Nah, masukkan, kita isi dengan perintah seperti ini. Jika sudah, kita simpan menggunakan Ctrl enter lalu Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita cek di browser, kita masuk ke Firefox. Kemudian kita klik http jika sudah, kita enter. Nah, kita sudah berhasil. Lanjut, kita konfigurasi SSL atau TLS. Pertama, kita aktifkan modul SSL menggunakan perintah sudo a2 nmod spasi SSL. Kita enter. Nah, lanjut kita konfigurasi virtual host SSL menggunakan perintah sudo nano spasi /etc apache 2 /ls /default SSL. Kita pastikan dulu agar tidak ada yang typo. Sudo nano. Kemudian jika sudah betul, kita enter. Nah, ini dia isinya. Karena saya tidak ingin mengeditnya, lanjut saja kita keluar menggunakan, kita simpan dulu Ctrl enter lalu Ctrl X untuk keluar.
Lanjut, kita aktifkan save SSL menggunakan perintah sudo a2 mcp default ssl.from. Pastikan tidak ada yang typo. Jika sudah, kita enter. Nah, lanjut kita restart menggunakan perintah sudo restart, masukkan perintah ini. Jika sudah, kita enter. Nah, lanjut kita uji web server HTTPS. Buka browser Firefox. Nah, masukkan di sini perintah HTTPS. Lalu kita enter. Nah, jika tampilannya sudah begini, berarti praktikum ke-9 kita sudah berhasil. Oke, baik, kita lanjut ke praktikum ke-10, yaitu konfigurasi database server. Pertama, saya ingin update menggunakan perintah sudo apt update. Masukkan password, enter. Jika sudah, kita install MySQL Server menggunakan perintah sudo apt install MySQL Server. Lalu enter. Kita tunggu. Jika selesai, kita cek status MySQL menggunakan perintah sudo systemctl status MySQL. Enter. Nah, pastikan aktif atau running. Klik saja, lanjut. Kita konfigurasi MySQL. Masukkan perintah sudo nano. Nah, sudo nano etc MySQL. Lalu enter. Nah, di sini tadi saya menambahkan ini. Jika sudah, kita Ctrl saja untuk menyimpan, enter, lalu Ctrl X untuk keluar. Baik, kita lanjut. Kita restart MySQL agar konfigurasi berlaku. Gunakan perintah sudo systemctl restart MySQL. Enter. Jika sudah, kita masuk ke MySQL menggunakan perintah sudo mysql. Nah, kita sudah ada di dalam. Kemudian kita edit show database titik koma, lalu kita enter. Nah, beginilah tampilannya. Jika tampilannya sudah begini, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kita klik ini saja, klik untuk keluar. Sekian konfigurasi ke-10. Oke, baik, kita lanjut ke praktikum ke-11, yaitu konfigurasi MyServer. Langkah pertama, kita install PostFix menggunakan perintah sudo apt get install post. Kemudian kita enter, masukkan password lalu enter. Kita tunggu. Setelah itu kita ulang konfigurasi PostFix menggunakan perintah sudo dpkg configure PostFix. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita klik off. Di sini juga kita klik off. Ini oke. Nah, sini kita klik oke. Sini oke. Ini kita klik oke. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita edit file konfigurasi utama PostFix menggunakan perintah sudo nano etc. Nah, di sini saya hanya menambahkan ini. Oke, tampilannya seperti ini. Jika sudah, kita Ctrl Alt, enter, lalu Ctrl X untuk keluar. Lanjut, kita mengirim email uji coba dari terminal ke user. Masukkan perintah
Ejo, halo, ini pesan uji coba praktikum 11, Mail, terus email Nabila, terus kita enter. Nah, jika sudah itu, kita masukkan perintah mail untuk membaca email lokal di terminal. Enter. Tekan P saja lalu enter. Lanjut, kita memeriksa email dan menandai spam dengan perintah ms spam. Enter. Nah, jika sudah, kita mengedit konfigurasi spam assassin menggunakan perintah sudo nano kecil default spam lalu enter. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi saya hanya menambahkan ini, dan ini. Jika sudah, kita Ctrl O untuk simpan, enter, X untuk keluar. Lanjut, kita membuat spam assassin berjalan otomatis secara sistem booting. Masukkan perintah sudo systemctl enable spam assassin. Lalu enter. Jika sudah, kita menjalankan spam assassin sekarang. Kita masukkan perintah sudo systemctl start spam assassin. Lalu kita enter. Nah, lanjut kita cek status sistem assassin kita menggunakan perintah systemctl status spam assassin. Enter. Nah, jika aktifnya sudah aktif running, maka konfigurasi kita sudah berhasil. Sekian praktikum konfigurasi My Server. Sekian dan terima kasih. Saya Nur Nabila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.